warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, kajian rutin kitab akidah pembahasan rukun iman yang kelima, iman kepada yaumul akhir, khususnya pembahasan kematian dan huru-hara akhir zaman serta kengerian yang akan terjadi nanti di padang mahsyar. Segala puji hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang kembali memudahkan kita melanjutkan pembahasan kitab akidah. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, ketika kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kemudian kita istiqamah di atas sunnah sampai kematian, maka insyaallah kita akan selamat dari fitnah kubur. Oleh karena itu, ikhlaskan hati kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlaskan hati kita dalam menuntut ilmu hanya karena Allah. Karena orang yang paling baik kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Orang yang paling baik kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang diberikan ilmu. Karena orang yang berilmu dengan niatnya, hanya dengan niatnya bisa dipahala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar."
dunia ini diberikan kepada 4 orang. Kata Nabi SAW, dunia diberikan untuk 4 orang. Para 4 orang. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah seorang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Dia ilmu, dia harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yusalli fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Dengan harta itu dia sambung silaturahmi. Dan dia tahu hak Allah di dalamnya. Orang berilmu, dia ilmu, dia harta. Bertakwa dia kepada Allah dengan hartanya. Dengan harta itu dia sambung silaturahmi. Dia tahu hak Allah di dalam hartanya. Kata Nabi SAW, fahada bi afdalil manazil. Fahada bi afdalil manazil, kata Nabi SAW. Orang ini kedudukannya paling baik di sisi Allah. Orang yang diagen ilmu dan harta. Tapi bukan harta di sini, ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa 'abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqahu malan fahuwa sadiqun niyyatahu wa yaqul sadiqun niyyati wa yaqul. Yang kedua, seorang hamba yang Allah berikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Ada orang dia ilmu lagi harta. Ada orang dia ilmu tapi tidak punya harta. Fahuwa sadiqun niyati yaqulu, dengan niatnya yang jujur. Niatnya hanya dengan niat. Orang berilmu ini hanya dengan niatnya yang jujur dia mengatakan, lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Seandainya saya punya harta. Nah, ini orang berilmu, orang yang diberikan ilmu. Seandainya saya punya harta, aku pasti mengerjakan seperti yang dikerjakan si fulan. Yang tadi, orang yang diajar ilmu, diajar harta. Seandainya saya punya harta, saya akan kerjakan seperti yang dikerjakan si fulan. Yang tadi, yang Allah kasih dia ilmu, kasih harta. Orang ini dikasih ilmu tapi tidak punya harta. Tapi dengan niatnya dia mengatakan, seandainya saya punya harta, saya akan kerjakan seperti yang dikerjakan si fulan itu. Si fulan yang Allah kasih kepada dia ilmu dan harta. Tapi saya tidak punya harta. Tapi hanya dengan niatnya dia mengatakan begitu. Lihat kedudukan ilmu. Hanya ini orang berilmu, tapi dengan niatnya dia mengatakan apa kata Nabi SAW. Kalau yang tadi dikasih ilmu, kasih harta, orang yang paling baik kedudukannya di sisi Allah. Tapi orang berilmu ini hanya dengan niatnya dia mengatakan begitu, kata Nabi SAW, fa'ajruhuma sawa'un. Fa'ajruhuma sawa'un, kata Nabi SAW. Dia dengan niatnya itu, maka pahala keduanya sama. Orang yang paling baik di sisi
Berarti ilmu, kedudukan ilmu. Ini cukup panjang hadis ini, kita tidak bahas semuanya, hanya motivasi ilmu ini. Makanya jangan maleh-maleh awak datang ke pengajian ilmu, majelis ilmu, belajar ilmu, apalagi belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah. Ratusan kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah tentang keutamaan ilmu ini. Awak kan belum bahas ini tentang adab dan akhlak menuntut ilmu, lalu keutamaan ilmu yang banyak. Belum. Ambo hanya menyebutkan hanya setiap kaji itu hanya sedikit sebagiannya. Ratusan jumlahnya tentang agungnya ilmu. Makanya orang yang menuntut ilmu didoakan oleh para malaikat sehingga dosa-dosanya gugur. Kaum muslimin wa muslimat rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak berilmu. Jangan sampai kita tidak berilmu, terutama ilmu tentang 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Terutama yang pertama, ilmu tentang 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Ada ilmunya. Makanya nanti mudah seorang muslim menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ada ilmunya. Kalau tak belajar, bagaimana kita tahu bahwa nanti bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur tersebut sebentar kita tidak berilmu tentang itu? Nah, kaum muslimin muslimat rahimani rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada mayit di alam barzakh. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada mayit di alam barzakh. Munkar dan Nakir akan bertanya dengan 3 pertanyaan. Para 3 pertanyaan. Pertanyaan itulah yang disebut dengan fitnah kubur. Pertanyaan itulah yang disebut dengan fitnah kubur. Makanya ketika jenazah seorang mukmin yang saleh telah dibawa, jenazah seorang mukmin telah diusung di atas pundak-pundak kaum muslimin. Jenazah seorang yang saleh ketika telah diusung di atas pundak-pundak kaum muslimin, maka jenazah itu meminta untuk disegerakan, cepatkan, segerakan. Jenazah meminta untuk disegerakan. Jenazah yang soleh. Jenazah yang soleh meminta untuk disegerakan, akan tetapi kita tidak bisa mendengar suara si jenazah. Tak bisa terdengar ada. Cuman jenazah yang soleh itu minta supaya disegerakan. Segerakan dia sampai di kuburnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza wudi'atil janazah, idza wudi'atil janazah, ketika jenazah telah diletakkan, wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Ketika jenazah telah diletakkan dan dibawa oleh orang-orang di atas pundak mereka, lah diusung, jenazah sudah diusung, sudah dibawa. Fa in kanat salihatan,
Lihat itu. Ketika jenazah sudah dibawa, sudah diusung, fa in kanat salihatan, kalau dia adalah jenazah yang soleh, jenazah yang soleh, qalat, maka dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Itu katanya. Kalau jenazah yang diusung itu jenazah yang soleh, jenazah itu akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku, segerakan aku. Kalau jenazah ini jenazah yang soleh, segerakan, segerakan. Wa in kanat ghairu salihatin, akan tetapi kalau dia bukan jenazah orang soleh, bukan yang soleh, ketika sudah diusung dan ini bukan jenazah yang soleh, ketika sudah diusung, qalat, dia mengatakan, ya wailaha, ya wailaha, aina yadhabuna biha. Itu, ya wailaha, celaka, celaka saya. Ya wailaha, aina yadhabuna biha, celaka. Kemana mereka akan membawa jenazah ini? Kamambu kadi baunya. Celaka, kamambu kadi bau ini. Ini kalau jenazah itu bukan jenazah orang yang soleh. Kalau jenazah yang soleh, tolong segerakan, tolong segerakan. Kalau jenazah bukan orang yang soleh, celaka, kemana ini? Kemana jenazah ini mau dibawa? Kata Nabi SAW, yasma'u sautaha. Kata Nabi SAW, yasma'u sautaha kullu syai'in ilal insan. Semua makhluk mendengar. Jenazah itu, kalau yang soleh tolong segerakan, kalau yang tidak soleh celaka ini. Yasma'u sautaha kulla syai'in ilal insan. Semua makhluk mendengar suaranya, mendengar. Ilal insan, ilal insana, kecuali manusia. Kecuali manusia. Semua makhluk mendengar, kecuali manusia. Illal insan, kecuali manusia. Walau sami'ahu, kata Nabi SAW, walau sami'ahu sadiqah, kalau mereka mendengarnya, teriakan-teriakan si jenazah ini, kalau kita mendengarnya, maka mereka bisa pingsan mendengarnya, kata Nabi SAW. Pak, kalau seandainya awak mendengar itu bisa pingsan, tapi kita tidak mendengar. Ini perkataannya Nabi SAW, wahyu yang diterima oleh Rasul dari langit. Allah menyampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada hawa nafsu yang disampaikan Rasul kecuali wahyu yang diwahyukan. Wahyu ini. Kalau kita seandainya mendengar ucapan si jenazah, kita akan pingsan mendengarnya. Rawahu al-Bukhari. Rawahu al-Bukhari. Kalau kita bisa mendengar ucapan si jenazah, ketika diusung di atas pundak kaum muslimin, kita bisa pingsan mendengar ucapan si jenazah. Kalau jenazah itu orang yang soleh, dia akan minta untuk disegerakan, tolong segerakan, tolong segerakan. Kalau jenazah yang soleh. Tapi kalau, kenapa jenazah yang soleh minta disegerakan? Kenapa? Kenapa jenazah yang soleh ini minta disegerakan? Karena jenazah orang yang soleh, ruhnya ingin cepat-cepat untuk kembali ke dalam jasad.
Rohnya ingin cepat-cepat kembali ke dalam jasad. Pernah kita bahas kan? Roh kembali lagi ke dalam jasad. Ketika awaklah di alam kubur, itu roh nanti kembali lagi ke dalam jasad. Mengerikan tidak? Kan dicabut dulu, roh dicabut, kemudian nanti dikembalikan lagi. Seperti ini ada roh sekarang di jasad kita. Tahu kita, bisa mendengar, bisa melihat. Di alam kubur, roh dikembalikan lagi, bayangkan. Tapi tidak bisa mengapa, tidak bisa bergerak. Tapi kita sudah tahu kita di alam kubur. Roh dikembalikan. Roh mukmin ingin cepat-cepat karena ingin cepat-cepat untuk kembali ke dalam jasadnya. Roh jenazah yang soleh ingin cepat-cepat mendapatkan nikmat kubur di alam barzakh. Dia ingin cepat dapat nikmat kubur di alam barzakh, maka segerakan, qaddimuni, segerakan. Nikmat kubur akan didapatkan oleh jenazah yang soleh. Ketika ruh yang soleh tersebut dikembalikan ke dalam jasadnya, sebagaimana hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang sudah pernah kita bahas. Hadis Al-Bara bin Azib, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruh itu dikembalikan ke dalam jasadnya. Fayatihi malakani, lalu dua malaikat mendatanginya. Datang dua malaikat. Fayujalisani fayaqulani lahu, lalu keduanya menyuruhnya duduk dan mengatakan kepadanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul, kalau dia seorang yang soleh, dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku Allah. Kalau yang soleh sudah pasti bisa jawab. Man rabbuk, Rabbi Allah. Fayaqulani, lalu dikatakan lagi kepadanya, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, maka dia mengatakan dinil Islam, agamaku Islam. Lalu dikatakan lagi kepadanya, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa bikum, siapa laki-laki yang diutus ke tengah-tengahmu? Siapa laki-laki yang diutus? Jenazah yang soleh ini akan menjawab, huwa Rasulullah. Kemudian dikatakan lagi kepadanya, wa ma yuterik, dari mana engkau tahu? Dari mana kamu tahu? Ini ilmu ini. Ilmu. Ini ilmu. Wa ma yuterika, dari mana engkau tahu? Ilmu yang ditanya. Ilmu yang ditanya. Dari mana engkau tahu? Mayat ini akan menjawab, qara'tu kitab Allah, aku telah membaca kitab Allah, sudah belajar. Fa'amantu bihi sadaqtu, aku telah membaca kitab Allah, aku beriman dan membenarkannya. Fa'amantu, aku telah beriman. Ternyata mukmin. Kalau mukmin bisa jawab. Kalau mukmin dia bisa menjawab. Lihat. Orang yang beriman, bukan orang syirik, bukan orang yang berbuat syirik, bukan orang yang mati di atas syirik. Beriman. Orang yang bertauhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman. Orang yang bertauhid, orang yang beriman, sangat mudah dia untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam barzakh. Mudah kalau yang beriman, orang yang soleh. Kenapa orang beriman mudah menjawabnya? Kok mudah orang beriman itu mudah menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur? Bisa dia jawab? Kenapa? Tuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh.
Allah mengokohkan perkataan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, baik ketika sakaratul maut, begitu juga ketika mereka ditanya di alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan perkataan mereka. Lihat firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 27. Yuthabitullahu alladhina amanu biqauli tsabit. Yuthabitullahu alladhina amanu biqauli tsabit. Allah mengokohkan iman. Allah mengokohkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Al-thabit, kokoh teguh. Fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia. Ketika masih di atas dunia, dikokohkan ucapannya. Ketika di atas dunia, yaitu ketika dia sakaratul maut, pada saat dia ditalqin dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka mereka mudah mengucapkannya. La ilaha illallah. Ketika sakaratul maut, baca la ilaha illallah, dibaca la ilaha illallah. Allah kokohkan, masih di atas dunia. Orang mukmin, orang yang tidak syirik, orang yang mentauhidkan Allah, ketika sakaratul maut, Allah kokohkan ucapannya ketika ditalqin la ilaha illallah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat, ketika mereka ditanya di akhirat atau di alam barzakh. Fil akhirah, ketika di dalam kehidupan akhirat, ketika ditanya di alam barzakh, Allah kokohkan ucapannya, Allah kokohkan perkataannya untuk menjawab pertanyaan mereka di alam kubur. Maka mereka dengan mudah untuk menjawabnya. Lihat surat Ibrahim 27. Rabbku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Mukmin itu orang yang beriman, orang yang mati di atas iman, orang yang tidak mati di atas syirik. Kemudian terdengar suara yang berseru dari langit, ya kan? Terdengar suara yang berseru dari langit ketika dia telah menjawab pertanyaan mereka di alam kubur. Terdengar suara yang berseru dari langit, an sadaqa abdi, benar hambaku, benar hambaku. An sadaqa abdi, benar hambaku, fafrishuhu minal jannah, bentangkan untuknya hamparan dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuknya pintu menuju surga. Walbisuhu minal jannah, kenakan untuknya pakaian dari surga. Lalu apa yang terjadi? Fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Lalu mayit mukmin itu dihampiri oleh angin aroma surga dan dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Nikmatnya orang mukmin meninggal. Orang yang beriman meninggal. Abu Dawud. Nah, ini keadaan seorang mukmin ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam barzakh. Mereka mudah mereka untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Beda dengan orang-orang kafir. Beda dengan orang-orang kafir. Lalu setara kue ibu nak terlalu teraku. Berbeda dengan orang-orang kafir, berbeda dengan para pelaku kesyirikan, berbeda dengan orang-orang munafik. Beda. Orang-orang kafir atau para pelaku syirik atau orang-orang munafik, mereka tidak akan mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam barzakh. Tidak akan mampu. Orang kafir, orang-orang munafik, para pelaku syirik, sudah pasti mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Itu sudah pasti. Orang yang mati di atas syirik, orang-orang kafir, orang-orang yang mati di atas kesyirikan, orang-orang yang mati di atas kemunafikan,
mereka tidak akan mampu menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh, sebagaimana Nabi SAW bersabda, fayujalisani fayaqulani lahu, kedua malaikat itu menundukkannya, kemudian mengatakan, ma rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul, dia mengatakan, ha la adri, ha la adri. Dia mengatakan ha dalam keadaan takut, dalam keadaan ketakutan. La adri, aku tidak tahu. Itu siapa Rabbmu? Aku tidak tahu. Ketika ditanya orang kafir, ketika ditanya orang pelaku syirik, ketika ditanya orang-orang munafik dalam kubur, siapa Rabbmu? La adri, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu, ma dinuk, apa agamamu? Ha. Dalam keadaan takut dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu, kata Nabi SAW. Kemudian dikatakan lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa bikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dia kembali mengatakan, fayaqul, ha. Dalam keadaan ketakutan dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Orang-orang kafir ini, orang-orang yang mati di atas syirik, atau orang-orang munafik, tidak akan mampu dia menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh. Walaupun di atas dunia ini kalau ditanya kepada orang-orang kafir, di atas dunia ini kalau ditanya kepada orang-orang kafir, kalau ditanya kepada pelaku-pelaku syirik, kalau ditanya kepada orang-orang munafik, kalau di atas dunia ini mereka ditanya, siapa Tuhannya orang Islam? Ya bisa menjawab, Allah katanya. Cobalah tanya gini, tanya ke orang-orang yang pelaku kesyirikan, ke dukun, tanya siapa Tuhan? Allah, pasti dia bisa. Orang kafir pun dia bisa Allah katanya. Di atas dunia ini dia bisa jawab. Siapa Nabi orang Islam? Kalau mereka ditanya di dunia ini, mereka mudah menjawab Muhammad. Bisa mereka menjawab di atas dunia ini. Kalau ditanya lagi kepada mereka, apa agama mereka? Islam. Kalau ditanya di atas dunia, kok bisa mereka menjawabnya? Orang-orang kafir, orang-orang munafik bisa menjawabnya. Akan tetapi ketika mereka sudah berada di alam barzakh, ketika mereka sudah berada di alam barzakh, maka orang-orang kafir atau pelaku-pelaku syirik atau orang-orang munafik, mereka dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak tahu, aku tidak tahu. Dibuat lupa oleh Allah Azza wa Jalla. Marabbuk, la adri, aku tidak tahu. Padahal di atas dunia dulu ketika ditanya, dia bisa menjawabnya. Dibuat lupa oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh. Tidak bisa jawab. Kemudian mereka dipukul. Tak bisa menjawab, akhirnya dipukul. Bukan pukulan dunia, bukan pukulan dunia. Dipukul dengan besi akhirat, bukan besi dunia. Dipukul dengan besi, lalu mayat itu berteriak dengan teriakan yang didengar oleh apa saja yang ada di dekatnya. Ketika mayat itu berteriak, telah disiksa di alam kuburnya, teriakan itu didengar oleh apa saja, tadanga, kecuali oleh jin dan manusia. Kecuali oleh jin dan manusia. Selain itu mendengar apa yang ada di sekitarnya, binatang, hewan bisa mendengarnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innal mauta la yu'adzabuna fi quburihim. Kata Nabi SAW, innal mauta la yu'adzabuna fi quburihim. Sesungguhnya para mayit yang buruk amalnya akan disiksa di dalam kuburnya, hatta innal bahaima la tasma'u aswatahum. Sampai-sampai binatang, kata Nabi SAW, sampai-sampai binatang bisa mendengar suara mereka, suara siksaan itu. Binatang bisa mendengar, awak tidak bisa mendengar, kita tidak bisa mendengar. Nah, itulah ujian fitnah kubur. Ujian pertama atau yang disebut dengan fitnah kubur.
fitnah kubur yang akan teralami oleh manusia dan jin di alam barzakh. Dan semua kita tidak akan bisa lari dari fitnah kubur. Tidak akan bisa awak lari. Siap-siaplah. Tidak akan bisa kita lari dari fitnah kubur. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan siapa yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, dia akan mendapatkan azab kubur. Kalau tidak bisa menjawab, pasti dia azab. Kalau bisa menjawab, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Mau tidak awak berilmu tentang 3 hal ini? Mau tidak? Tentang 3 pertanyaan malaikat dalam kubur ini? Namun tidak? Kalau tidak diilmui, bagaimana kita bisa menjawab itu? Awak tidak bisa menjawabnya. Kalau tidak diilmui. Wa ma yutirik, di mana engkau tahu, kata Rasul, kata malaikat itu. Di mana engkau tahu? Di mana belajar? Ditanya ilmunya. Oleh karena itu jemaah sekalian, maka kita harus berilmu tentang 3 perkara ini. Lihat buat beli putang kau. Hah? Jalan lo. Kita harus berilmu tentang 3 perkara ini. Berilmu dengan mengenal Allah. Berilmu dengan mengenal Nabi Muhammad SAW. Berilmu dengan mengenal agama Islam di atas dalil. Nah itu. Berilmu dengan mengenal Allah. Berilmu dengan mengenal Nabi Muhammad SAW. Berilmu tentang agama Islam di atas dalil. Di atas dalil. Di atas apa? Di atas dalil. Berilmu tentang Islam ini di atas dalil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Usul Ats-Tsalatsah. Nah, ini kitabnya. Usul itu landasan pokok. Ats-Tsalatsah 3 landasan pokok. 3 pertanyaan malaikat. Beliau membahas 3 pertanyaan malaikat ini yang dibahas. Ini kitab dasar akidah. Apa kata beliau? I'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kita wajib, annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail, bahwa kita wajib, kata beliau, kita wajib mempelajari 4 perkara ini. Wajib kita mempelajari 4 perkara ini. Al-ula, yang pertama kata beliau, al-ilmu. Pertama apa? Ilmu. Ini ilmu. Pokoknya banyak kaum muslimin yang tidak berilmu sebelum beramal. Itu banyak. Banyak kaum muslimin, mayoritas jumlahnya, yang tidak berilmu sebelum beramal. Banyak, mayoritas jumlahnya. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, ilmu. Wa huwa ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabi, mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Mengenal Islam dengan dalil. Kalau ingin mengenal Allah, maka kenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau ingin kenal dengan Allah, kenali Allah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah.
Jangan dikenali Allah dengan fikiran awak, jo perasaan awak, ndak. Kan ada orang mengenal Allah itu dengan fikirannya, dengan otaknya, dengan perasaannya, kasyafnya. Itu orang-orang sufi jadilah. Orang-orang tarekat coba-cobalah. Mengenal Allah dengan perasaannya. Orang-orang tasawuf mengenal Allah dengan fikirannya, dengan ilmu filsafat. Makanya haram belajar filsafat, itu haram. Tak boleh belajar filsafat, enggak boleh belajar ilmu kalam, haram. Tak boleh. Kalau ingin mengenal Allah, maka kenali Allah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka kita akan kenal dengan Allah di atas dalil. Kalau ingin mengenal Nabi Muhammad SAW, maka kenali beliau dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka kita akan kenal dengan Nabi Muhammad